Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas lagi yaitu tentang puasa. Nah, salah satu keunikan daripada kita puasa atau fasting atau kita sebut yang namanya intermittent fasting, bukan saya sebagai seorang yang ingin mempromosikan puasa dan sebagainya, tapi hanya lebih saya berusaha untuk realistis bahwa kebanyakan dari kita, terutama juga para pemirsa di dunia daerah ini, hampir sebagian besar ya, nggak pria, nggak wanita, nggak tua, nggak muda, nggak miskin, nggak kaya, memang apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya memberikan kesakitan dan kegemukan. Makanya kenapa cara termudah, murah, dan nyaman yaitu adalah makanya kenapa puasa. Yuk, saya akan bahas teman-teman kebermanfaatan 7 manfaat daripada puasa ya. Sekali lagi teman-teman, uniknya kita tidak makan kok malah memberikan kebaikan gitu ya. Padahal selama ini kita selalu membayangkan bahwa yang namanya sehat itu kan bukankah harus makan. Tepat sekali, tapi memang zaman sudah berubah teman-teman sekalian. Kalau zaman dulu memang terjadi ada yang namanya zaman yang namanya disebut dengan namanya famine, lalu ada yang namanya feasting. Nah, jadi ada zaman dulu kita ada masanya di mana kita harus berburu. Nah, pada saat itu kita merayakan apa yang kita buru gitu ya. Nanti habis itu, sudah habis yang kita rayakan, kita harus berburu lagi kembali dan selanjutnya. Tapi yang terjadi hari ini, tampaknya kebanyakan dari kita tidak ada masalah dengan ingin mendapatkan konsumsi makanan. Ada 7 manfaat daripada kita berpuasa. Yang pertama adalah puasa bisa menurunkan berat badan. Yang kedua, puasa bisa mereverse, membalikan penyakit yang paling populer yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Salah satunya adalah diabetes tipe 2 yang disebabkan karena resistensi insulin karena kita kebanyakan makan karbohidrat. Yang ketiga, kita bisa reverse yang namanya fatty liver disease, khususnya yang non-alkoholik ya. Yang keempat adalah kita bisa menurunkan kolesterol. Yang kelima, kita bisa meningkatkan energi. Yang keenam, kita bisa meningkatkan konsentrasi. Dan yang ketujuh adalah ternyata kita bisa punya yang namanya, kalau teman-teman tahu ya, kita kayak recycle kembali. Rejuvenate itu artinya lebih kepada ternyata salah satu kunci daripada awet muda itu adalah ternyata ketika kita mau menjaga apa yang masuk lewat mulut kita. Yuk kita mulai dari yang pertama. Kenapa puasa bisa menurunkan berat badan? Teman-teman udah pasti tahu ya, karena kebanyakan kita kelebihan berat badan karena apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, akhirnya otomatis kalori berlebihan, kebanyakan ambilnya dari karbohidrat, ternyata disimpan di dalam sel lemak. Waktu kita disimpan di dalam tubuh kita, makanan disimpan, di store gitu menjadi cadangan makanan itu bisa berupa gula ya, yaitu adalah glikogen, adanya di liver dan di otot, dan juga disimpan di dalam sel lemak. Nah gitu ya teman-teman sekalian. Dengan kita tidak makan, tidak puasa, maka si store food ini akan bermanfaat. Paham ya teman-teman? Sesederhana itu. Jadi kalau kita berbicara yang namanya ingin membuat suatu yang namanya switching metabolisme gitu, dari yang tadinya kita karbo dependent, kita sekarang ingin menjadikan badan kita punya satu kemampuan untuk beradaptasi menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Yaitu adalah pada saat nggak dikasih makan, maka dia yang akan kita pakai sebagai sumber tenaga. Makanya kenapa otomatis berat badan kita pasti akan turun. Kalau kita bisa cerdas, yang turun terutama adalah nanti kadar lemaknya ya. Yang kedua adalah, sekali lagi teman-teman sekalian, diabetes tipe 2 adalah penyakit berbeda dengan tipe 1 adalah diabetes tipe 2 adalah murni karena disebabkan karena ulah perilaku kita. Disebut dengan namanya bukan chronic disease sesungguhnya, tapi sesungguhnya is a reversible disease gitu. Tapi menjadi kronis kalau seandainya teman-teman justru bukannya merubah pola perilaku dalam hal konsumsi karbohidrat yang berlebihan, tapi yang ada teman-teman kadang-kadang misalnya justru malah mengkonsumsikan lagi seperti misalnya tambahan insulin, metformin dan sebagainya, yang padahal masalah daripada diabetes tipe 2 itu adalah ketika kita kelebihan insulin gitu dan ketidakmampuan sel untuk menampung gula yang berkelebihan di darah kita tadi tidak mau diserap. Nah ini yang makanya kenapa yang menjadi permasalahan. Makanya kenapa disebut dengan namanya selnya tidak sensitif terhadap si insulin tadi, karena kita kebanyakan makan karbohidrat gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kalau kita puasa ya, kalau kita puasa yang terjadi otomatis gula darah kita pasti akan turun. Nah ketika gula darah kita akan turun, makanya pada saat itulah
maka badan akan mencari cara untuk mengambil tenaga dari tempat lain. Makanya kenapa teman-teman sekalian jangan kecil hati beranggapan adalah bahwa aduh nanti kalau seandainya saya nggak makan nanti malah saya kenapa-napa. Apalagi di musim infeksi ini, bukankah katanya makannya harus banyak? Jawabannya justru kebalikannya, ya. Justru dengan mengurangi makanan kita, justru badannya malah jadi lebih kuat. Yang ketiga, yaitu adalah kita mereverse yang namanya fatty liver disease. Teman-teman tahu ya, kalau seandainya biasanya kalau kita makan kebanyakan disimpan di liver kita gitu ya, terutama banyakan datangnya dari gula gitu ya, makanya akhirnya menjadi lemak gitu, akhirnya terjadi yang namanya inflamasi atau yang dikenal dengan namanya peradangan tadi. Dengan kita berpuasa, teman-teman, sekali lagi apa yang terjadi, fat yang ada di liver kita jadi mau tidak mau jadi harus dipakai. Ini adalah salah satu yang paling cepat kalau kita puasa, justru fatnya diambil, makanya livernya jadi lebih nyaman ya, jadi otomatis kita bisa mereverse yang namanya fatty liver disease. Ingat sekali lagi teman-teman sekalian, 90% daripada penyakit yang hadir menjadi klaim BPJS Kesehatan terutama di Indonesia adalah berbagai penyakit-penyakit yang disebabkan karena ulah perilaku kita. Jadi problemnya ulah perilaku, berarti solusinya adalah ulah perilakunya yang harus dirubah. Makanya kenapa semua penyakit itu sebenarnya kita bisa reverse, kita bisa balik. Termasuk hari ini pun juga sama. Sebahaya-bahayanya daripada sebuah bakteri atau virus, kalau kita menjadi tuan rumah yang buruk bagi mereka, ya nggak terjadi apa-apa. Tapi ketika kita pola perilakunya tidak sehat, akhirnya memberikan kesempatan, opportunity bagi si toxicity dalam hal ini, yaitu adalah si patogen, menjadi oportunis, pengambil kesempatan. Nah, makanya kenapa kita salah satunya adalah justru dengan berpuasa. Makanya kenapa kita jadi kuat di musim infeksi ini. Yang keempat, yaitu adalah kita bisa menurunkan kolesterol kita. Ya, jadi kalau teman-teman tahu ya, sekali lagi ya, penyebabnya salah satu karena kita kebanyakan karbohidrat, akhirnya disimpan di dalam sel lemak. Kalau teman-teman tahu ya, salah satunya yang kita kenal yang namanya trigliserida gitu. Trigliserida itu tinggi, itu pasti kita bisa akan lihat gitu. HDL-nya itu pasti otomatis rendah. Yang tinggi udah pasti adalah kebalikannya si LDL tadi. Kolesterol sendiri sebenarnya juga bukan salah ya kalau teman-teman tahu. Justru kolesterol itu ibarat seperti ambulans yang hadir karena ada sebuah kecelakaan. Dalam hal ini kecelakaannya yaitu adalah si inflamasi yang disebabkan karena kita makan makanan mungkin olahan, mungkin karena rekayasa genetik, mungkin karena makanan-makanan mungkin refined fats, refined sugars, refined protein yang mungkin nggak baik ya, jadi ada toxicity, makanya kenapa akhirnya kolesterolnya meningkat. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita puasa, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kalau kita puasa, otomatis si trigliseridanya itu akan dipecah karena tidak ada tenaga di badan, nggak kasih makan. Dia akan memecah dirinya menjadi digliserida, akhirnya menjadi monogliserida. Nah, monogliserida ini ya akhirnya dipecah jadi satu-satu. Si fatty acid ini jadi ketone body, yang satunya lagi gliserolnya di liver akan membentuk satu glukosa kasih kita tenaga. Jadi sekali lagi teman-teman, yang tadinya si kadar trigliseridanya tinggi akhirnya jadi turun. Gara-gara apa? Gara-gara kita melakukan aktivitas puasa. Yang kelima kebermanfaatannya adalah ternyata gara-gara kita puasa, ternyata malah tenaganya kita tambah banyak. Kenapa? Karena ketika insulin kita turun, kan nggak ada makanan nih yang kita makan. Badan itu begitu cerdas, dia akan membuat sebuah yang namanya keseimbangan tersendiri. Makanya disebut yang namanya homeostatis. Dia akan mencari alokasi sumber daya energi lain di badan. Nah, apa yang diaktifasi adalah si stress response, sympathetic nervous system. Cuma teman-teman di sini sympathetic nervous systemnya itu dalam arti yang baik ya teman-teman ya, bukan karena stres secara emosional di sini, tapi kita stresnya benar-benar murni karena memang ada satu urgensi yang harus dilakukan oleh badan. Badan nggak dikasih makan. Aktivasi sympathetic nervous system terjadi, maka dia akan mengaktifasi yang namanya grup daripada berbagai hormon yang membantu kita untuk membakar lemak sebagai sumber tenaga. Dia akan mengaktifasi yang namanya HCl atau yang namanya, kalau teman-teman kenal, yang namanya hormon sensitif lipase itu, yaitu adalah terjadinya aktivasi si katekolamin. Katekolamin itu adalah berbagai hormon seperti misalnya kalau teman-teman adrenalin, noradrenalin, epinefrin dan sebagainya, yang itu memiliki thermic effect yang nanti akan bantu untuk memakai lemak di badan untuk dijadikan sebagai energi.
Makanya yang ada jadi energinya jadi meningkat teman-teman gara-gara puasa. Ya teman-teman nanti bisa rasain sendiri. Yang keenam, sekali lagi juga karena tadi terjadinya aktivasi si sympathetic nervous system, modenya fight or flight, tapi in a short term ya teman-teman, karena teman-teman tahu bahwa pasti nanti kan akan buka puasa kan ya. Beda sama makanya kenapa decrease calorie, kita nggak tahu nanti apa yang terjadi ke depan, makanya kenapa badannya malah menahan lemaknya. Makanya metabolisme jadi lambat. Tapi ketika kita tahu bahwa kita puasa, kita selalu tahu bahwa kita akan terjadi yang namanya break fasting, buka puasa. Nah, maka pada saat itu badannya benar-benar berani untuk bakar si lemaknya tadi. Jadi energinya tinggi, konsentrasinya pun juga jadi lebih tinggi kalau teman-teman tahu gitu. Karena konsentrasinya tinggi, fokusnya tinggi gitu ya. Badan itu intinya sekali lagi menciptakan yang namanya counter regulatory hormone. Ini adalah yang berhubungan dengan tadi saya bilang sympathetic nervous system, hubungannya sama katekolamin, hubungannya sama thermic effect, hubungannya sama fat burning. Ya teman-teman ya. Dan yang terakhir kebermanfaatannya daripada puasa yaitu adalah terjadinya yang namanya proses pembersihan di badan kita teman-teman sekalian. Terjadi yang namanya kalau istilahnya intracellular recycling system gitu. Jadi terjadi recycle yang nggak perlu malah dimakan sendiri. Makanya kenapa salah satunya kalau teman-teman pernah tahu salah satu peraih hadiah Nobel Dr. Yoshinori ya mendapatkan Nobel tahun 2016 tentang yang namanya si autophagy ini. Dalam waktu durasi 18 jam badan menciptakan suatu kecerdasan sendiri gitu. Akhirnya dengan memakan sesuatu yang buruk di badan, termasuk si virus tadi, termasuk si cancer, termasuk hal-hal yang lainnya. Jadi badan kita itu tidak selemah yang kita duga teman-teman sekalian, dan badan kita memiliki satu kecerdasan sendiri untuk menciptakan sebuah keseimbangan. Jadi puasa adalah salah satu pilihan yang tepat, bukan cuma di bulan Ramadan kita lakukan, kita bisa lakukan kapan saja. Tapi kita sesuaikan waktunya dengan preference teman masing-masing. Ada yang 12 jam, ada yang 14 sampai 16. Sekali waktu kita masuk ke 18, ke 22, ntar kita balik lagi ke 12 lagi, silahkan aja. Teman-teman kreatif dalam menjalankan ini sesuai dengan kemampuan, kesenangan masing-masing. Semoga bermanfaat teman-teman. Cheers!